sebelum konflik ini meledos, kan terjadi di negeri Iran itu difitnah. Bagaimana rakyatnya itu kudeta berbagai macam. Wis ngono iku, Pak. Ben gak terlalu sibuk hati, ruwet di situ. Kembalilah sopo sing gawe ngono. Anda kalau sudah kembali, siapa yang membuat situasi ngono? Jawabannya Allah toh. Wis lerem wis santi. Berarti harapan hanya satu, ya Allah, berikanlah lekas petunjuk pada mereka yang memungsuhi para kekasihmu ya Allah. Langan gini, berdamai. Kapan itu akan terjadi kalau orang wanita sudah lebar metengi. Bisa. Nanti kalau terjadi ada onta bisa masuk lubang jarum, baru itu terjadi. Kapan son iku son terjadi? Ya kembalikan pada hatimu. Isok enggak, bisa enggak onta masuk dalam lubang jarum? Lu gitu loh Pak. Istilah kalau orang perempuan sudah free, tidak ada yang hamil. Kapan nih wong wedok gak hamil? Yo nek kiamat jalur syariat baru selesai. Pun wahada utawi iki sebab jabatan dan kekayaan iku ya ja'alun dadekake apa hada dadekake kasira minan nasi ing akeh-akeh saking menungso ya takabbaru kang padha takabur sombong sapa-sapa nas bisa babi mansibihim kelawan sebab jabatanin nas wayan saunalan padha lali atine nas inna kulla syai'in ing saben-saben suci-wici iku lillahi milik Allah iku lillahi ya karena Allah wayan damunalan ketutup padha ketutup ngono khina yatakol khina yatalak kofuhum opo al maut dengan karena jabatan atau kekayaan inilah Pak yang menjadikan kebanyakan hati manusia muncul buah basariah itu namanya takabur. Dan itu akan menjadikan hati manusia lalai dari Allah. Enggak sadar kalau ini dari Allah, yang menguasai Allah, yang wujud Allah. Wayandamuna lan podong getuni sopo nas khina yatalaqahum ing dalem mangsane tumekahum ing nas opo al mautu kematian. Hal ini akan selesai jikalau atau getun jikalau manusia itu sudah meninggal atau matahari sudah terbit dari barat. Ya wis kasep Pak, berarti kematian. Artinya apa cara makrifati? Gini, kapan kesadaran hati manusia akan muncul bahwasanya semua apapun itu yang ahad, baik wujudnya, kehendaknya, apapun hanya Allah satu-satunya. Ya di saat hati manusia itu pohon basariahnya sudah tumbang, egonya sudah mati.
Ruh sudah terlepas dari jeratan nafsu. Faktulu anfusakum, kata Nabi Musa, matikanlah keakuanmu. Hei kaumku, matikan. Itu cara Anda bertobat. Berarti lewat uzlah inilah yang kemarin Allah tetapkan 4 bulan lebih 10 hari itu sebagai masa tobat, masa tazkiyatan nafsi, masa kita bebersih jiwa menunggu kesucian. Nek wis bar kesucian, ayo kita menikmati klimaknya. Apa maksudnya klimaknya? Pertemuan total terhadap Allah, sehingga sesuai dengan makalah di atas, jangankan yang akan datang, jangankan yang sudah terjadi ini enggak koneksi yo anti kepada Allah, sadar hati pada Allah, sesuatu yang akan terjadi sudah disadarkan oleh Allah. Inilah maksum Pak ya. Inilah golongan maksum, golongan musyahadatul baqa, golongan hati yang sudah baik tidurnya maupun terjaganya jasmania, hati tetap rangkul-rangkulan hanya kepada Allah. Buktinya waktu tidur napas ini enggak akan lepas. Terus akal enggak sadar Pak kalau hati selalu bersama Allah, ruh selalu bersama Allah. Inilah siapapun Anda, walaupun lewat wasilun, Anda mesti akan suatu saat dilakukan Allah majdubun, artinya akal sudah tidak terkontrol. Buktinya jenengan tidur total, Anda tidak tahu, baik akal maupun hati sudah tidak ada kecuali ingsun Allah. Jenengan tidur nggak tahu apa-apa, akal nggak bisa kontrol, aku iki sedang apa, aku pingin apa, di sisiku ada siapa, istri nggak tahu. Itulah bukti kalau wasilun itu pasti suatu saat akan diperjalankan Allah majdubun. Artinya majdubun, baik ruh maupun akal, kita ditarik Allah di alam khos. Apa khos? Baik hati, roh ataupun akal sudah tidak tahu siapa, nggak ingat apa, karena yang ada hanyalah aku Allah. Habis tidur, langsung terasa nyaman hati sampean. Nanti kalau waktu sadar, roh masih ingat, sadar, semuanya Allah. Oke, akal jenengan bisa berfungsi. Mereka yang sudah sadar ketika saat kematian datang, maka itu percuma. Karena apa? Karena waktu yang sudah diberikan banyak waktu kita sia-siakan hanya bercinta kepada selain Allah. Itulah yang disebut khianat kita. Ya akhihu, saudaraku, tadakar, ingato sirah, min aina jikna, iku saking dindi utawi teko sopo ingsun. Ingat terhadap satu makalah, kita dari mana? Kita itu dari mana? Ila aina nakhlu, utawi kita iku dahibun, mau lunga ning ndi? Kita dari mana dan kita mau pergi ke kemana? Ingatlah dari kata-kata sangkan paraning dumati. Ingatlah kita tentang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi lebih mantap innalillahi wa inna ilaihi rajiun daripada min aina. Dan wa nahnu rohibun masih lebih mantap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena dalam makalah ini masih penuh banyak pertanyaan yang perlu dijawab. Dari manakah kita dan mau kemana kita?
Ini kalau tidak diungkap dalam tauhid tidak akan paham kita. Wa kullu ma naftakhiru bihi fid dunya fil akhirah. Wa kullu malan utawi saben-saben perkara taftakhiru wa kullu malan utawi saben perkara taftakhiru kang banggaake sapa kita bihi kelawan ma fid dunya ing dalem dunya fil akhirati lan ing dalem akhirat. Apa yang kita banggakan ketika saat di dunia dan di akhirat? Ikutat rukuhu, semua itu bakal rusak, bahkan ninggalaki sopo kita hu ingma. Apa yang kita banggakan? Istri cantik, 100 istri seperti Nabi Sulaiman, anak yang begitu mengindahkan terhadap hati kita, jabatan yang tinggi, harta yang berlimpah. Apa yang kita banggakan padahal kita pasti meninggalkannya. Falam taghtaru falima mongko krono opo taghtaru bersifat congkak kita. Naghtaru bersifat congkak sopo kita, wanata jabaru lan bersifat dolim kita, wanata kabaru lan bersikap sombong kita. Apa manfaatnya? Padahal semua itu kita tinggalkan. Hanya orang-orang yang Allah kehendaki dan sadar dan kembali pada Allah lah, itulah golongan ahli suhud, golongan orang-orang yang Allah selamatkan, yang disebut dalam Al-Quran qalbun salimun, hati yang selamat. Itulah orang-orang yang estu yang betul-betul menyadari, orang yang sudah hatinya membuka diri dengan bil huda wa dinil haq, menerima petunjuk dan terus berlaku dan beramal dengan agama yang lurus. Itulah agama yang mengesahkan Tuhan. Walidhalika ta'ammalah fi suratil al-Isra. Oleh sebab itu, oleh karena itu, ta'ammala ngeno sira, mikira sira, rasakno ning atimu, sadarlah karepe ngoten. Fi suratil al-Isra iku ayat piro 72. Wa mangkana fi hadi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa saat di dunia ini hatinya seseorang tergolong hati yang masih buta gelap pada Allah, dia di akhirat pun juga begitu. Berarti kebalikannya, barang siapa saat di dunia hatinya sudah nyoto wujude Allah dalam diri kita, maka itulah orang-orang yang disebut qalbun salim, hati yang selamat, hati yang sudah bebas dari ketergantungan selain Allah. Kalau Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, itulah golongan arifin, golongan ihsan, imannya sudah ihsan. Au fi suratiz Zumar, utawa ing dalam surat Az-Zumar ayat keberapa? 54. Wa anibu, lekaslah kau, wangsul bali sira kabeh ila rabbikum, maring pangeran sira kabeh, wa aslimu lahu, lalu pasrahkan dirimu kepadanya. Anda akan bisa pasrah. Yang dimaksud ayat ini, syaratnya harus makrifat dulu. Kalau belum makrifat itu mah bujuk, itulah nipu,
hanya di lisan tapi hati tidak bisa. Syaratnya harus makrifat dulu. Bisanya makrifat dulu, Anda harus tahu bagaimana rasanya. Apa ini? Bukan ini anggur. Berarti kau akan bisa tahu rasanya anggur, harus kau makan. Ternyata begini enak. Ya, cekak cocot kula tok. Nah, ayo dibagi. Enggak, ayo. Enggak. Wanaan betam mriku. Artinya apa? Iki ilmu yang dimaksud Kanjeng Nabi adalah carilah ilmu ini. Satu ilmu ini walaupun adanya di negeri Cina. Di negeri Cina. Walau bisin, bahasanya Rasulullah, walau bisin. Walaupun adanya ilmu ada di negeri Cina. Utlubul ilma, mana yang dimaksud al-ilma? Sebagai status adalah mufrad. Kita makna tunggal, itulah ilmu tauhid. Maksudnya di situ. Berarti ketika saat ilmu tauhid sudah Anda terima, jenengan lanjutkan pengamalannya. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud Anda itu mengadakan pertemuan terhadap Allah. Setelah bertemu baru bisa wa aslimu lahu, dikatakan pasrah dengan sebenarnya. Lakukanlah itu min qabli ayatiyakumul adab, sebelum kedatangan kematianmu. Lakukan. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, terus kedatangan al-baghdad, al-adab. Al-adab itu ada yang mengartikan baghdatan, ai baghdatan. Apa? Satu masa yang mengagetkan. Ini kalau bahasa umum, apa? Yaumul qiyamah, hari kiamat. Bahasa individu, kematian. Kalau sudah datang kematian, kok kamu belum kembali imanmu pada Allah, maka apa? Summalatun sorun. Itu jawabannya. Maka tidak akan pernah kau mendapatkan pertolongan dari Tuhanmu. Berarti ruh ketika meninggal, Pak Nyun Sewu, tidak bisa langsung ke Allah. Karena tertutup subah pintu langit ini untuk menuju bertemu Allah. Makanya disebut wa min waraihim barzah. Inilah, di belakangmu ditunggu dinding yang amat tebal yang menutupi ruh, sehingga ruh itu tidak akan pernah bisa kembali ke dunia ataupun ke akhirat sebelum hari kebangkitan itu didatangkan. Tsumala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sebelum hari kebangkitan. Kapan dibangkitkan ini? Kapan ruh sampai ini dibangkitkan? Ya ketika saat ruh ini sudah betul-betul dengan ikhlas ridho menerima hidayah dan dini tauhid, dan disitulah mulai jenengan akan dibangkitkan ruh dari jeratan hawa nafsu. Untuk kemana? Kembali kepada Allah. Akhirnya kau bukan golongan orang-orang yang tidak mau kembali kepada Allah sampai matinya, enggak. Hati ruh sampean hati golongan orang-orang yang Allah maksud di dalam surah Al-Ankabut ayat 5. Bagi orang-orang yang hatinya ada satu keinginan untuk menemui Allah, maka Allah berjanji dalam waktu yang Allah tentukan pertemuan itu mesti terjadi. Tastaghriku utawi
ngono i'adatur ruh ilallah utawi prosesi baline roh ilallah iku tahtaju ila waktin butuhake waktu sing waktu itu wa azmin qalbin lan butuhake kegigihan ketemenan ati kawiyin kang kuat. Artinya apa? Jenengan bisanya BIMTEK ini itu sampai harus mempunyai hati yang gigih. Dibutuhkanlah waktu dan dibutuhkanlah kegigihan yang kuat. Artinya, mohon maaf lah Pak, di sekitar orang dekat jenengan, jangan kau kira itu semuanya suka. Tidak selamanya gitu. Tatkala ada yang tidak suka terhadap Anda, yaitu orang-orang dekat Anda, dikatakan hati yang gigih, Anda tidak akan menunda-nunda apa yang dikatakan Allah sebagai mujahadatun nafsi. Udah. Jadi walaupun dilarang suami, dilarang istri, dilarang anak, bentuk kegigihan hatimu untuk keluar dari keterburukan hati dari budaknya hawa nafsu dibutuhkan kegigihan tadi. Paling tidak sampean tidak hadir di majelis, akan tetapi istiqomah jenengan mengikuti BIMTEK mulai awal sampai baiat. Udah, baru tinggal sekarang berjuang sekuat tenaga, sebab perjuangan harus pula disertai doa. Rintangan juga pasti ada. Wis mandek ning kono sak potong-potong ae terusno dhewe ku ning kamar menyanyi-nyanyi. Dan itu wajib kita lewati, Pak. Wajib dilewati. Saya yakin orang yang hatinya itu sudah ada keinginan untuk kembali kepada Allah, nggak mungkin jenengan langsung tengah jalan gagal matek dhisik, mboten mungkin. Mboten mungkin. Pasti Allah akan menanamkan terlebih dulu nur nur tauhid di dalam hati jenengan. Dan inilah biji untuk menjadi nur makrifat. Entah nur makrifati nanti sak biji sawi apa gimana. Tapi ingat, dalam satu makalah yang nantinya kita akan menemui, bila mana nur makrifat sebesar biji sawi itu diturunkan ke dunia, maka mohon maaf, cahaya matahari itu loh langsung redup. Sebab saking bentere ngalahake cahaya dunia ini. Laksana gini Pak, ini cahaya listrik kalau kita malam hari ini mengatakan oh bentar lah gitu tuh. Coba jangan dimatikan sampai besok matahari datang. Jangan dimatikan, seakan-akan surup ini. Karena kena sinarnya mata seperti itu. Makanya jenengan ketika kholwat kok yo mengalami masuk dalam satu alam yang sampai tidak tahu dari mana padangnya cahaya ini, enggak kelihatan kok padang. Itulah salah satu tanda nur makrifat itu di situ. Itu hanya sebagian kecil Allah tahukan dalam diri Anda.
Hawanya Yogyakarta nggak panas, benter tapi gak panas. Beda nek matahari, benter ya panas. Nggak percaya besok jam 12 siang ya lepas baju ya. Coba nang tengah sawah ya gosong awakmu. Apalagi mataharinya hanya sejengkal, lembut awakmu. Tapi mengapa nur makrifat itu benteri, bahasa Indonesia ini benteri apa? Terangnya yang melebihi terangnya ribuan matahari tapi enggak panas. Sebagian di antara salik kadang juga dibukakan kasab seperti itu, Pak. Tidak ada siapa-siapa, saya masuk dalam alam di mana alam itu terang banget dan kami terasa nyaman. Nggak ingin keluar dari alam itu, indah. Ya itu bertanda nur makrifat itu sudah Allah nyalakan dalam hatimu. Tinggal kau menjaganya. Cara menjagamu harus memegang terus tali Allah al-wuthqah lam fisomalaha, yang tali itu tidak pernah putus, yaiku dzikir. Ngono. Ini membutuhkan waktu untuk mendapatkan nur makrifat, itu membutuhkan waktu, juga membutuhkan kegigihan. Bahasa negara, Iran itu akan menang, Pak, dalam peperangan ini jikalau Iran itu sabar, membutuhkan waktu dan kegigihan hatinya untuk melawan mereka-mereka kaum-kaum yang tidak mengenal Tuhan. Iki bahasa internasional loh, Pak ya. Sebab mohon maaf, mana sih di antara negara sak dunya sing dengan tegas dan wani dan tidak mau tunduk pada barat? Mana? Iran. Mengapa Iran berani seperti itu? Ada apa? Ayo, jawabannya itu ada di tangan rahasia. Loh, tangan rahasia itu maksudnya apa sih, Son? Dolanono sing adoh, cek ngerti utawa minumlah kopi sing kenthel. Aja akeh banyune, kopine sing akeh, ngulak kenthel. Nek jaman kula mbiyen ning pondok, Pak, CD, iku disebut CD. Tahu CD? Apa iku nama? Apa? Letek. Apa? Ya wis CD ngono. Dhisik kuning pondok nyun sewu, Pak. Gak rokok ngene iki, Pak. Tingwe namanya nggelinting dhewe. Enake nggelinting dhewe saged semene, Pak, dawane, Pak. CD ku ya langsung ngeten-ngeten. Dulu ngoten. Wis ngoten niku digawe jagong. Ngomong babakan masalah tauhid sampai parak subuh ya oke ae. Ngoten niku. Ya Allah, masa-masa yang enggak enak itu teringat juga ya. Loh, ruh sampean butuh kegigihan hati, butuh waktu yang tidak sedikit, butuh pengorbanan apapun dalam rangka untuk bisa lepas dari jeratan dan penindasan nafsu dalam diri kita. Sama Iran yang ngono. Dia dalam rangka bagaimana saya keluar dari penindasan ini. Nggih ngapunten lho, Pak. Nafsu itu diibaratkan ya negara adidaya yang sok. Tapi ingat, jangan pernah percaya dengan kalimat apapun yang muncul dari orang-orang alladzina kafaru.
orang yang hatinya tertutup, orang-orang yang ya cara sakniki nggih ya wis wong sing gak ngerti pangerane iku lho Pak, mesti munafik, wis gak kathik enggak, mesti pandai bersilat lidah, pandai mengadakan acara yang acara itu akan mengambing hitamkan negara lain. Loh, dia punya sistem Pak, saya kasih tahu sistemnya. Niki ning Quran loh ya, tapi ketemu ning Al-Quran Qadim. Sistem ini, kalau kami bahasa sederhanakan, umpama saya, bagaimana saya bisa mengambil ikan dalam satu tempat yang ikan yang lain itu tidak tahu.
pesawat. Apakah itu burung? Burung iki lho. Apa iso deteksi iku burung? Mboten saged. Karena tidak memancarkan gelombang panas. Makanya saat itu nggak bisa mendeteksi. Lah burung itu akan membawa kerikil segini. Diisarahkan kerikil ini datangnya dari neraka, dijatuhkan terhadap pasukan Abraha. Sebesar pasukan apapun, disebut pasukan gajah lho Pak ya. Itu pas detik-detik Kanjeng Nabi lahir to niku. Loh. Ini kan isarah mawon. Isarah aja. Jadi ada satu senjata yang besarnya segini, Pak. Apabila itu dijatuhkan, dunia ini sepertiga lebar. Ada. Kan isaroe ababil iku. Cuman belum terbuka, belum terungkap. Dari sisi sainsnya belum terungkap. Kalau ini terungkap Pak, bayuh. Cara negara walaupun sak meter diwedeni negara piro-piro pirang-pirang kilometer. Lah duweni ngene. Lah pesawatnya gak kena dideteksi ya. Ya gak butuh bahan bakar. Ya dah. Tapi iso terbang. Apakah itu? Ya burung itu manuk itu. Wis nanti pingin. Manuknya itu Pak. Apa namanya? Serbaguna. Bisa dia itu terbang ketika saat siang maupun malam. Bisa. Manuknya itu digawe bengi ya iso ae, digawe awan ya iso ae. Masih nggon peteng ya ro dalane ae. Manuk iki lho ya. Manuk. Ya manuk niki lho sing nggawa iki lho Pak ya, sing nggawa batu kecil itu, barang kecil dijatuhkanlah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tapi Allah lebih lihai. Wa makaru wa makarallah innallaha khairu makirin. Walaupun kau bersilat model ya apa, masih canggih bersilatnya Allah terhadap kita. Artinya napa Pak? Kita manusia bersilat lidah yang bagaimana ingkar kaya apa nang Allah, itu Allah lebih canggih lagi keingkarannya terhadap kita. Tapi mereka enggak nyadari. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kembalilah kepada diri kita. Maksudnya mungsuh yang paling berkuasa dalam hati kita adalah nafsu diri kita sendiri. Innahu lakum aduwwum mubin. Sak temene nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun sing nyata, mubinun sing kejam, mubinun sing wajib kau perangi. Carane hanya pertolongan Allah lah yang bisa untuk menyelamatkan ruh Anda dari pengaruh nafsu itu. Allah akan menyelamatkan hanya pada hamba yang Allah kehendaki. Itulah hamba yang selalu hatinya konsisten di dalam agama yang lurus dan mengamalkan isi petunjuk dalam agama tersebut. Itulah dinut tauhid. Lil khifadi ala dzikri, bentuk kuwate azam atau kekarepan Anda untuk bertemu Allah yang membutuhkan waktu yang panjang
dan juga keteguhan yang kuat lil khifadi krono arai njoko ala dikri bentuknya yaiku dikir fi jami'il al auqat ing dalam sekabehane pira-pira waktu. Artine bentuknya jenengan gigih memerangi nafsu dibutuhkan waktu yang lama. Berupa apa? Berupa hatimu selalu menjaga dzikir di dalam setiap waktu. Bihadat tariqati saya takharrarul qalbuka min aghlalis syahwat. Bihadihi tariqati kelawan ikilah jalan. Nek gelem nglakoni yang seperti ini, yo saya takharraru mongko bakal lepas apa qalbuka ati ira min aghlalis syahwat saking intimidasine negara adidaya atau intimidasine syahwat atau nafsu dari belenggunya nafsu. Aulan yakun apa qalbuka sahlan litakthirati dunya utawa ora ana apa qalbuka ati ira iku sahlan apa gampang oleh apa litakthirati dunya atas apa atas pengaruhi dunya. Artinya di dalam hati sampean kalau sudah terlepas dari pengaruhnya nafsu dan atau hatimu tidak mudah tergoda oleh bisikan atau gangguane pengaruh dunya. Sebab sudah ada ikatan antara ruh dengan wujudi Allah urip yang berupa wasilah atau rasa itu. Idza kana tatkalane ana apa qalbuka iku yadhkurullaha daiman. Ketika hatimu sudah langgeng oleh zikir ya fahuwa iku dalilun ala anna sajaratal basirati fi qalbika iku muzdahiratun. Itulah tanda bahwasanya pohon basiroh di dalam hati Anda menjadi pohon yang subur. Kalau hatimu langgeng oleh dzikir berarti tertanda basiroh pohon yang ada dalam hati kita itu subur. Berarti kalau pohon itu subur tertanda hatimu hanya bergantung pada Allah, selainnya tidak. Berarti itu tanda hatimu itu sudah dilepaskan Allah dari rantainya nafsu. Itulah golongan orang yang Allah kehendaki. Itulah walakinallaha yahdi mayyasha. Hanya Allah yang bisa memberikan petunjuk bagi hati yang tersesat. Itulah golongan ahli suhud. Wasajaratal basariyati lan pohon basariyah iku tadbulu dadi layu autamutu bahkan dadi mati. Wis inilah Pak orang yang sudah menemukan bahagia yang sejatinya, yaitu bertemu Allah. Wis ana sing takok monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Soekarno Soleman saking Demak, Gus. Badhe tanglet beberapa hal. Yang pertama, sejak baiat sampai sekarang saya bertanya-tanya, ada beberapa yang belum kami pahami, Gus. Untuk si salik pada saat suluk untuk mencapai usul, pemahaman saya itu masih ada makhluk dan kholik begitu untuk menuju ke
aku Allah gitu. Pertanyaan kami, sedangkan untuk tahap berikutnya yang salik itu di makom mahfud untuk berusaha menuju ke makom maksum begitu. Dikirnya seperti apa Gus? Apakah sama dengan dikir sirul asror yang pertama atau mungkin seperti apa? Yang kedua, tanda-tanda salik di makom mahfud untuk mencapai kamil maupun mahfud, mungkin kalau ada bisa dijelaskan begitu Gus. Sampun. Yang satu lagi, kalau perlu riadoh gitu, tirakat untuk yang sungguh-sungguh gigih begitu, mungkin bisa dijelaskan sebaiknya riadoh apa begitu. Terima kasih Gus. Sebelumnya habis kita beat itu sudah lengkap, baik riadoh caranya salik untuk sampai lekas wusul itu sudah kami jelaskan, cuman gak apa-apa kami ulangi. Untuk sampai si salik itu lekas dari mahfud ke maksub sama kuncinya apa? Daimal dzikroh, langgeng terus di dalam dzikirnya. Sama sistem cara antara fana kamil ke bakok sama. Makanya mengapa kemarin saya katakan, Pak Bu, dari sistem zikir wal azkar al azkar, upayakan setiap detik napasiku jenengan iki tidak lepas memfungsikan sirul asror. Biasanya pengalaman dulu mudahnya jenengan sirul asriku muncul sebab ada penggerak atau pemicu, yaitu dzikir sir. Kalau itu memang mudah, mengapa tidak itu dilakukan? Padahal hujah dalilnya juga ada, Al-Insan 25. Ini yang biasa dilakukan oleh saudara-saudara saya kalau sudah masuk di dalam dunia thariqah mutabaroh. Cuman saja tidak apa yang kusampaikan, hanya ada hitungan entah 300, empuh 1000. Hanya itu. Padahal waktu kita 1 hari 1 malam, ya wis, belum ada sampai detik ini thariqah yang mengekehkan kepada jamaahnya itu untuk berzikir setiap detik tanpa hitungan, belum ada. Padahal itu penting. Riyadhah, apakah juga ada riyadhahnya? Ada Pak, yang kemarin sudah kami sampaikan. Yo, jaga dirimu secara jasmaniah, jangan makan sembarangan. Setingkat subhat apalagi haram, udah tinggalkan. Artinya jangan kau makan sebelum perutmu lapar, jangan kau minum sebelum perutmu haus, jangan kau tidur sebelum matamu ngantuk, dan di sela itu kau hanya sibuk memegang zikir. Itulah Pak cara riyadhahnya, ya. Dan cara zikirnya sama, baik di musyahadatul fana ataupun kamil, bahkan di musyahadatul baqo,
baik di makom mahfud ataupun maksum, sama semuanya itu sama. Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ihsan dari Medan. Saya kan belum sempat baiat, Gus. Jadi kira-kira kalau nggak baiat apa bisa usul, Gus? Karena saya kan Kira-kira kalau tidak baiat gitu dah. Ya, kalau tidak baiat apa bisa usul? Oh gitu. Ya, terima kasih, Gus, pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum baiat itu dulu sudah kami jelaskan tentang kedudukan baiat itu apa. Irhalur ruh ilallah, menyambungkan talinya ruh pada Allah. Yang talinya ruh itu olehnya putus karena hati mengikuti bisikan nafsu. Yang nafsu membisik kita untuk bercinta pada selain Allah. Sebab jikalau ruh sudah berani bercinta pada Allah, ruh pasti lalai pada Allah. Itu Pak, visi misinya nafsu ada di situ. Lalu melihat kondisi ruh itu berbuat dolim pada Allah, yang ruh tidak menyadari kalau itu dolim, maka Allah akan mengutus utusannya untuk menyadarkan. Wa ma arsalnaka, kelompok yang kedua masih tetap senang bersukaria dengan kesenangan hawa nafsu. Bapak Ibu, apa dan siapa yang bisa menyambungkan tali itu? Jawabannya, ya siapa yang memutuskan tali itu, ya itulah yang bisa menyambung. Kalau Anda masih mengatakan karena nafsu, maka total salah kita. Walaupun prosesnya memang seakan-akan seperti hawa nafsu. Walaupun seakan-akan yang menjerumuskan Nabi Adam itu adalah salah. Murnikanlah tauhidmu. Jikalau kau memurnikan, akhirnya yalah tiba ising mutus ya Gusti. Sebab apa? Sebab gara-gara munculnya satu ayat, wa idh qala lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya iki gara-gara iki lho. Gara-gara Allah mengatakan terhadap malaikat, hei malaikat, ngumpulo kamu, nyotak kandani, hei malaikat, aku duwe keinginan, aku punya keinginan mau menciptakan makhluk yang disebut manusia sebagai khalifah di muka bumi. Ini kan Nabi Adam dereng tadi, belum diciptakan. Dawuh sik Kanjeng Nabi Gusti Allah itu. Mereka setuju kecuali satu, Ajazil. Hei Gusti, Gusti Allah tidak debat Pak. Nopo nanti gak ndadekno manusia itu tumpah darah, saling fitnah, saling hasud
dan lain sebagainya. Pertumpahan darah. Apakah tidak cukup kami seluruh malaikat ini setiap saat dan waktu bertasbih, bertahmid, bertahlil, mensucikan atas namamu. Iki berarti Gusti Allah tidak debat. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Jawaban ini Gusti Allah. Aku niru mbayai lho ya. Niru mbayai. Ngeten. Please. Luwih ngerti ndi aku ambek awakmu. Goblok ya. Wes saat itu juga langsung Pak. Gak iso jawab. Tapi apa yang diucapkan Azazil menjadi kenyataan. Akhirnya ngenten. Muncul ayat lagi, wa idz qala lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika saat Nabi Adam sudah jadi, habis diciptakan, seluruh malaikat dikongkon bersujud. Fasajadu mak gredeg. Fasajadu mak gredeg nih Pak. Podo sujud sapa malaikatu malaikat. Illa iblisa kejaba Ajazil. Sebab apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Sebab di dalam hati Ajazil itu ada sifat takabur. Allah bertanya, Ajazil, apa yang menjadikan hatimu terhalang untuk tidak mau melaksanakan perintahku? Ngeten. Pemahamane Ajazil iku Pak nyawang makhluk. Kalau nyawang makhluk memang nggak boleh. Makhluk nyembah mboten angsal. Seperti jenengan nyembah watu niki lho ning ngene Ka'bah. Sik aku takon, iku watu apa jemblem? Mbun muring-muring sampean. Saya berani berkata ini kubuktikan sendiri. Yaitu tadi saya diperjalankan Allah ke Mekah itu 2025 kalau nggak salah 2024 saya lupa. Tak demok Pak, atos, tak ketak, loro. Andai kata jemblem, tak ketak ya empuk. Lah ngoten to. Yun sewu, saya tidak ada maksud untuk aneh-aneh ndak. Cuman saya membuktikan aja betulkah yang kita sujud-sujudi itu betul-betul makhluk. Tapi malaikat yang lain tidak melihat Adamnya sebagai makhluk. Tapi melihat Allahnya lewat apa? Kuasanya Allah yang berkuasa itu. Makanya jenengan sholat, jenengan haji, kalau hatimu itu masih makhluk, percuma, gentuk wedhus saya. Dibeleh digawe mayor. Aku gak ngembosi orang-orang yang berkeinginan untuk haji dan umrah loh Pak Punggi. Mboten. Sampeyan tahu dah apa maksudnya? Saat ini Allah menterjadikan perang antara Iran dengan negara Israel dan Amerika. Supaya jenengan ora berangkat
umroh haji. Karena rawan pesawat sampean kok diliwati ketabrak rudal yang menyasar. Itu sebab saking nemeni Pak umat Islam jujur mawon ketika melakukan umroh dan haji, hatinya itu tidak pada Allah seperti malaikat yang lain, justru mengikuti apa yang diperintahkan Ajazil. Tapi bagi mereka yang digolongkan oleh seperti malaikat yang lainnya, hanya memandang Allahnya lewat sifat kekuasaannya menciptakan batu. Kini telah kembali pada diriku sapi, sapi kasih ya. Setelah lama kau tinggal pergi, tiada ku rindu segala galanya. Rindu segala galanya. Ku rindu padamu. Mbuh wis terus ngomong ngono. Artinya yang akan menjadikan hatimu damai karena kekasih yang lama kau tinggalkan kini telah kembali lagi, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu. Mestinya orang-orang yang pergi haji atau umroh dan orang-orang yang menjalankan sholat dan kewajiban kita itu hatinya harus condong inni wajjahtu wajhiya, bukan terhadap samawati wal ard, isinya langit dan bumi. Itu loh Pak, maksudnya ada di situ. Apakah orang yang tidak berbaiat secara simbolis kemarin itu bisa sampai pada Allah? Coba resapilah keterangan tentang baiat. Yang bisa menyambungkan tali nyaruh pada Allah, sudah Allah lama lepas, lama Allah putus, hati jenengan ketika saat ada iman dan rasa yang semua itu datangnya dari Allah, berarti itu wis disambung. Berhubung kami mengemban hukum syariat secara syariat simbolis, harus saya laksanakan seperti baiat kemarin. Jawabannya berarti apa? Bisa bos, cuman aja secara lahir, secara syariat belum diadakan secara lahiri ria. Bisa bukti nih, hati Anda ada iman rasa kalau semuanya Allah, itu berarti tanda sudah tersambung. Nyun sewu Pak, coba dengan adanya lampu ini menyala, itu tertanda berarti sudah tersambung dengan setrum kabel itu. Coba kabel sampean putus, matilah ini. Hati sampean kalau sudah merasakan bahwasanya, menyadari bahwasanya rasa yang muncul itu datangnya dari Allah, berarti talinya sudah walaupun jenengan gak mengikuti sing kemarin hari Sabtu itu, hari Ahad tanggal 1 Maret tepatan di Ramadan itu 11 sudah tersambung. Tapi
dalam pandangan thariqah ya mboten. Memang thariqah iku mandang lahir. Sik mandang lahir. Bahkan gini, kalau kau tidak langsung ke mursyidnya gak sah, apa iku di HP, apa iku di YouTube. Nah, iki berarti jenengan gak sadar kalau Allah sekarang modern. Ya ta? Tolong ngombe kopi sing kental, Bos. Ben genah. Atau kalau kau bepergian yang jauh sana, ojo ngelibet nang kaum muslim tok, kau nang kaum yang lainnya. Ibarat cara kula, cara golek garwa iku gak wong pribumi tok. Dadi wong Eropa, tak goleki, tak golek, tak gawe bojo kono wis mulai saking wong ireng tenteng sampai wong kuning mingis-mingis. Lah cek eruh ya apa rasane. Ngerti rasane ya men? Ternyata semua itu kalau kita akhadiakan podo ae. Wis podo ae. Podo artinya apa? Suhudul wahda fil kasroh. Kau lewat thariqah murni ibadai atau thariqah yang tidak murni sama. Podo ae. Iku kalau sudah di situ sama. Tapi sebelum kau buktikan koyok-koyok ya indah, koyok-koyok ngene gak podo be kae. Nyun sewu Pak. Saya menanam pepaya. Oke. Saya menanam pohon mangga. Oke. Saya menanam pohon jeruk, berbagai macam bentuk, warna dan namanya pohon, sumbernya jadi satu tanah, rasanya sama enggak? Enggak, koyok-koyoke. Tapi nek wis kok makan tenan, masuk di dalam perut, rasanya mana? Enggak ada dah. Akhirnya sampai jawab podo Tapi jenenge sifatnya menungso iku lho Pak ya. Mesti penasaran dhisik. Memang digawe ngono. Sehingga mengapa inilah sebagai jawaban mengapa Rasulullah diperjalankan Allah punya istri banyak. Bukan semata Rasulullah itu hiper lo ya. Mboten. Iku sunatullah. Hukum Allah, ketetapan Allah yang dijatuhkan terhadap beliau. Dan itu ya belum tentu terhadap kita. Secara syariat semuanya belum tentu gitu loh. Sebab gini, hukum ketetapan Allah yang dijatuhkan pada beliau Rasulullah, ibarat andai kata kita memaksakan diri seperti itu tidak akan menjadi sakinah mawaddah warahmah, malah jadi pertempuran, gesek-gesekan, cemburu sosial dan lain sebagainya. Insya Allah, bagaimana kita bisa berbuat adil pada orang lain sementara kita nggak bisa adil pada diri kita sendiri. Tanda kalau kita sudah adil pada diri sendiri, tatkala dijatuhkan Allah ketetapan enak gak enak, la farqo bainahuma, ora enak bedane. Orang yang tidak membedakan di antara 1 dan 2, mereka yang sudah sampai memakan dan sampai ke perut, makanya rasanya sudah hilang. Jadi tetap sakit Pak. Cuman kuncinya jenengan harus terus menjaga faqadistam sakabil urwatil wuthqa, menjaga tali Allah itu yang tidak putus. Itu zikir tersebut. Masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Gus, tentang kholwat Gus. Ini maksudnya kan jaraknya 4 tentang dengan kholwat. Tentang
Kholwat nggih napa? Maksudnya kan ini 4 bulan 10 hari. Lah kalau saya di perantauan kan maksudnya waktunya malam apa siang gitu maksudnya supaya pas gitu maksudnya hitungannya gitu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti jenengan dereng mudeng tentang nopo sing kula jelasno kholwat diingi. Ngeten, Pak. Kholwat itu bisa jenengan lakukan dalam keadaan apapun. Tidak harus jenengan menyendiri nok nisor mejo, boten. Kholwat itu bisa dilakukan ketika jasmaniah iki sibuk, kapanpun. Wis, definisi apa sih kholwat? Hati tinggalkan iman selain daripada wujudi Allah. Yakfur bitauhid. Dalam kondisi apapun, hati panjenengan wajib melepas keakuan diri makhluk yang melakukan. Ini kholwat. Dan di situ wahyu mimbillah, Allah akan memunculkan dan mengganti hati sampean. Iman rasa yang muncul adalah akunya Allah. Inilah Pak kholwat. Jangan kholwat itu hanya kita terjemahkan, mlebu kamar, gak metu-metu, njogo dawekir. Tidak hanya itu. Bahasa wa minal laili fasjud lahu fasabbihu bukrata wa asila. Malam iki maksudnya napa? Sepekno atimu sangka gebyare ndu. Walaupun jasmaniahmu itu berinteraksi dengan dunia. Hadis Rasulullah gini, sebanyak apapun duniawiyah cukup di tanganmu aja, jangan sampai masuk di dalam hati. Qur'ane wabtaghi fima atakallah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Walaupun jasad kita itu campur dengan dunia, tapi rohaniahmu itu harus mengutamakan alam akhirat. Jadi Pak, enggak mengenal waktu dan tempat kholwat itu. Yes, kita melihat aja hari ini dengan hari besok bagaimana Allah menempatkan kholwat itu. Hari ini bisa Pak, malam hari ini kita free dari urusan makhluk dunia. Wes dinodet. Belum tentu besok juga begitu. Allah memperjalankan lain. Jenengan lebih banyak diperjalankan kholwat di mana jasad ini berinteraksi dengan dunia. Makanya mengapa sih saya katakan Pak, sekarang tinggal jenengan iki ngecoi dzikir sir dan sirul asrar apapun keadaan jenengan. Jenengan jangan terpaku dengan di antara dua tempat khusus dan umum. Sama jangan terpukau terosepsi dengan luru iki. Jenengan harus sitok ngecoi sir dengan sirul asrar hati. Itu aja. Urusan sekarang, hari ini, hari esok beda. Kita diperjalankan zikir itu di tengah-tengah kita itu tidak berinteraksi dengan dunia. Monggo, besok ndak monggo. Pahami maksud kula? Itulah maksudnya kholwat dulur. Jadi sampean ikuti aja apa proses jasmania hari ini, berikutnya seterusnya itu Allah menggerakkan. Sing penting hati sampean ngecok itu tadi. La ilaha illa huwa dan la ilaha illa anta. Sir dan sirul asrar. Inilah jalan lewat sirul asrar bisa sampai pada hakul basirah atau la ilaha illa ana. Jenengan mungkin.
Hari keberapa urusannya Allah, sampai diletakkan yang maksum urusannya Allah. Tapi yang pasti akan terjadi fana dan kamil, itu otomatis pun. Jadi sampai gak usah repot-repot menentukan 2 waktu tadi, ndak ngalir mawon terus penak. Dene bila mana dalam arti ada dorongan Allah, harus aku cari tempat sendirian di belakang rumah bikin gubuk, berarti lekas lakukan, karena itu dorongan Allah, Anda diperjalankan di situ. Kalau enggak ada, ya jangan kau paksakan untuk ada, udah ngalir mawon, ngalir aja. Sing penting hanya satu, pegang tali Allah tersebut. Nggih, Putri ada enggak pertanyaan? Cukup? Nggih. Al-Fatihah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.